Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, baiklah kita merenungkan firman Tuhan dan kita pedomani dalam melakukan tugas aktivitas. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Engkau telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa, sebelum kami melakukan tugas kami di sepanjang hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami. Olehnya kami memohon urapi dan berkati kami tatkala kami mendengarkan firman-Mu, dan kami diberi kekuatan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup beriman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan ini dari Kolose 1 ayat 23 kita merenungkannya dengan tema tetap teguh dan tidak bergoncang. Sungguh ironis jika orang Kristen meninggalkan imannya dan berpaling kepada ilah lain. Mereka menukar Tuhan Yesus dengan jabatan, harta, kekayaan, ketenaran, jodoh, dan sebagainya. Itu sangat gamblang sekali bisa kita lihat di media sosial, di televisi. Ada banyak artis orang Kristen, ya, salibnya pun gede-gede di sini. Tapi apa yang terjadi? Hanya karena ketenaran, mereka bahkan rela menjual, meninggalkan Yesus. Sekian lama mengiring Tuhan, masakan mereka tidak tahu tentang pengharapan yang terkandung di dalam Injil? Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan mencatat, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah memiliki kepastian keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hal ini seharusnya menjadi pengharapan yang kokoh bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu kita tidak perlu takut dan khawatir akan hidup kita. Kita telah dijamin akan keselamatannya. Masalah, penderitaan, tantangan dan cobaan hidup hendaknya tidak membuat kita menyerah dan putus asa, lalu berpaling dari Injil. Tetapi justru kita harus tetap taat dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah pengharapan iman di dalam Kristus, yaitu kepastian kehidupan kekal. Karena kepastian hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus, maka Injil harus terus diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Itulah sebabnya Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil, meski harus menghadapi penderitaan dan membayarnya dengan nyawa. Dia keluar masuk penjara karena Injil. Hal itu tidak membuat dia gentar. Rasul Paulus juga tidak henti-hentinya memberi semangat kepada Timotius, anak rohaninya, dan Titus untuk tetap kuat dan tidak setengah-setengah dalam melayani Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 8 firman Tuhan menulis, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Titus 2 ayat 15a. Saudara,
Itulah yang menjadi harapan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus juga tidak henti-hentinya memberi semangat kepada Timotius dan Titus yang adalah anak rohaninya untuk tetap kuat dan tidak setengah-setengah dalam melayani Tuhan. Misalnya di 2 Timotius 1 ayat 8 firman Tuhan tertulis, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Titus 2 ayat 15a. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Apapun yang terjadi di dunia ini, mari kita tetap bersemangat untuk memberitakan Injil, membawa jiwa kepada Tuhan. Kenapa? Karena nanti Tuhan tidak bertanya seberapa banyak uang, harta, materi yang kita kumpulkan di dunia ini, tetapi adakah jiwa yang kita dapat ingatkan dia dalam keberdosaannya, lalu kemudian bertobat. Ingat saudara, satu jiwa yang bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Oleh karena itu, mari kita pribadi tetap teguh, tidak tergoncang, tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tetap hidup dalam Tuhan Yesus, dan terus memberitakan Injil. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, untuk mengingatkan kami agar tidak meninggalkan Engkau sekalipun kami menghadapi berbagai persoalan, masalah yang begitu berat. Namun biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau Bapa, apapun tidak membuat kami tergoncang iman kami, tetapi kami tetap kuat di dalam Tuhan dan kami bahkan diberikan semangat untuk dapat memberitakan firman-Mu, Injil keselamatan kepada mereka yang belum percaya kepadamu. Biarlah melalui kehidupan kami ada banyak jiwa yang menjadi percaya dan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menolong kami. Amin. Ku mau bersorak bagimu.